Salam informasi, salam kepo, salam kejernjihan berpikir seperti jernihnya air mineral ini. Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah membuka pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024. Dan itu dibukanya sejak tanggal 1 Agustus 2022 kemarin ya, 2 hari yang lalu. Memang pendaftaran dijadwalkan berlangsung selama 2 minggu, yaitu mulai tanggal 1 sampai 14 Agustus 2022 mendatang. Ini sekaligus pembuktian bahwa pemilu 2024 tetap dilakukan. Jadi tidak ada penundaan seperti yang sempat ramai diperbincangkan beberapa waktu lalu ya, terkait dengan penundaan atau pembatalan pemilu. Ya, dalam pendaftaran ini tentu partai politik atau parpol yang mendaftar akan menyerahkan sejumlah berkas atau dokumen yang akan diperiksa oleh KPU. Dan kalau lolos, artinya menjadi partai peserta pemilu. Itu kalau lolos. Karena banyak syarat-syarat yang harus diperiksa yang nantinya akan membuat partai-partai itu lolos. Nah, di tahap inilah sebenarnya kerja keras atau profesionalis dari KPU ini diuji. KPU harus adil dan harus memperlakukan partai-partai politik yang akan mendaftar itu dengan posisi yang sama. Entah itu partai besar, partai kecil, partai baru, partai lama, itu harus sama pada saat pendaftaran. Ya tentu saja semua sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ya. Artinya jika memang sebuah partai politik itu bisa lolos pada saat pendaftaran, ya jangan ditahan-tahan atau dipersulit. Dan kalaupun partai itu tidak lolos dalam pendaftaran itu, ya jangan mengada-ngada diloloskan. Jadi harus fair lah ya. Memang kalau dari aturan pendaftaran partai politik di tahun 2024 ini memang dibagi ya, dalam artian diklasifikasikan atau dikategorikan, di mana partai-partai lama atau partai-partai yang masuk dalam parlemen itu cukup verifikasinya verifikasi administrasi. Namun partai-partai yang tidak lolos di parlemen di masa yang sebelumnya itu akan menjalani verifikasi administrasi ditambah verifikasi faktual. Dan itu juga berlaku untuk partai-partai politik yang baru ikut atau ingin meramaikan pesta demokrasi 2024 ini. Bisa dikatakan memang nantinya pertarungan partai politik di 2024 masih cukup kuat. Walaupun partai-partai besar, partai-partai lama yang telah ada bisa dikatakan dukungan publiknya masih cukup besar ya. Entah itu karena memang partai besar ya. Tapi ada juga sih yang karena ulah dari kader-kader partainya juga ditinggalkan sih oleh masyarakat ya. Karena banyak juga kan kader-kader partai lama atau partai besar itu yang terlibat korupsi. Ya, itulah yang akibat dari yang dilakukan oleh kadernya itu membuat masyarakat menjadi kecewa. Hanya saja pesta demokrasi di Indonesia ini mau nggak mau yang namanya kehadiran partai itu ya harus ada. Karena partai seolah-olah memang dalam tanda kutip sebagai kendaraan politik. Tanpa partai mungkin tidak bisa tuh yang namanya mencalonkan calon-calon pemimpin seperti presiden. Semua harus melalui partai. Masyarakat hanya berharap
Sebenarnya masyarakat tidak terlalu peduli mau partainya apa, gitu ya, mau partainya berapa, masyarakat nggak peduli. Masyarakat hanya berharap dan menginginkan partai-partai tersebut berpihak pada mereka. Jangan partai-partai itu, apalagi kader-kadernya, melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti yang sebelum-sebelumnya. Demi keuntungan pribadi atau demi keuntungan partainya, akhirnya berbuat korupsi ataupun berbuat hal-hal yang tidak terpuji. Yang jelas, kader-kadernya ataupun calon-calonnya yang nantinya akan disodorkan untuk menjadi calon pemimpin, entah itu presiden, bupati, gubernur, atau apapun juga, itu layak. Layak dalam artian integritasnya tinggi, dan benar-benar membela kepentingan masyarakat. Ya, kita tunggu saja, karena kalau menurut aturan ya yang jelas, kalau melihat atau merujuk pada peraturan KPU atau PKPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu dan penetapan dan pengumuman partai politiknya ini akan dijadwalkan digelar pada 14 Desember 2022. Dan pada saat itu nanti KPU sekaligus akan melakukan penetapan hasil pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu. Siapapun partainya, apapun partainya, yang penting kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar amanah dan benar-benar mendukung rakyat, mementingkan kepentingan seluruh rakyat. Salam informasi, salam kepo, salam kejernihan berpikir, seperti jernihnya air mineral.